Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambo Tani Manik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara dan kapan waktu yang tepat kita melakukan penaburan pupuk dasar seperti kotoran hewan pada lahan, dan begitu juga penaburan kapur pertanian seperti dolomit. Nah, seperti lahan saya ini sudah saya olah 1 minggu yang lalu, dan tinggal penaburan pupuk dasar, begitu juga kapur pertanian seperti dolomit. Dan kali ini saya akan berbagi cara dan kapan waktu yang tepat kita melakukan penaburan pupuk dasar pada lahan ini atau lahan yang akan kita tanamin tanaman. Nah, untuk tanaman supaya mendapatkan tanaman yang tumbuh subur dan hasilnya maksimal, perlu kita lakukan penaburan pupuk dasar. Bagusnya seperti kotoran hewan, bisa sapi, kambing maupun ayam. Tapi alangkah bagusnya jika ada, kita lakukan penaburan atau kita pilih kohe ayam. Dan begitu juga kapur pertanian seperti dolomit, di mana manfaat dan fungsinya sangat banyak. Salah satunya menetralkan pH tanah, menjaga keasaman tanah, begitu juga menghambat pertumbuhan jamur maupun mikroorganisme yang ada dalam tanah yang dapat mengakibatkan perakaran tanaman menjadi rusak. Maka dari itu perlu kita lakukan penaburan kapur pertanian seperti dolomit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dan kali ini saya akan berbagi kapan waktu yang tepat kita melakukan penaburan pupuk dasar pada lahan, begitu juga kapur pertanian. Jadi caranya, setelah kita lakukan pembajakan atau kita cangkul terlebih dahulu, kita bersihkan lahan tersebut. Kita lakukan pembuatan bedengan seperti ini teman-teman, memanjang, dimana sudah saya buat bedengan. Bedengan ini berfungsi untuk menjaga musim penghujan supaya air tidak tergenang. Nah, ini teman-teman, memanjang artinya karena air tergenang bisa mengakibatkan perakaran tanaman menjadi rusak sehingga tanaman berkembang tidak maksimal. Maka dari itu perlu kita pembuatan bedengan. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pembuatan bedengan, bisa kita lakukan penggemburan. Nah, seperti ini teman-teman, sudah saya gemburin. Lanjut kita lakukan pembuatan lubang tanam pas di tengah bedengan ini teman-teman, seperti ini memanjang. Nah, kita buat lubang tanam memanjang. Nah, waktu dan cara yang tepat kita melakukan penaburan pupuk dasar setelah kita lakukan pembuatan lubang tanam ini. Nah, setelah sudah siap kita gemburin bedengan tersebut, kita buat lubang tanam, lanjut kita lakukan penaburan pupuk dasar. Nah, untuk pupuk dasar teman-teman bisa kita pilih kotoran hewan seperti ayam, sapi maupun kambing. Nah, biasanya saya pilih kohe ayam karena kualitasnya mantap ini. Artinya kohe ayam ini cepat diserap tanaman, apalagi untuk tanaman muda. Untuk kohe ayam bisa kita taburkan yang sudah dingin atau sudah lama kita diamkan supaya dingin. Nah, selanjutnya bisa kita taburkan teman-teman di lubang tanam ini secukupnya aja seperti ini. Nah, kita taburkan pupuk dasar kohe ayam. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah sudah selesai kita lakukan penggemburan bedengan dan pembuatan lubang tanam, bisa kita lakukan penaburan pupuk dasar kohe ayam ini. Nah, lanjut setelah selesai kita lakukan penaburan pupuk dasar kohe ayam, bisa berbarengan kita lakukan penaburan kapur pertanian seperti dolomit. Nah, ini teman-teman, kapur pertanian.
dimana manfaat dan fungsinya ini sangat banyak untuk menormalkan kembali pH tanah ini atau menjaga kesamaan tanah, menghambat pertumbuhan jamur maupun mikroorganisme yang ada dalam tanah ini. Apalagi tanah yang sudah kita pakai berulang-ulang, pasti unsur haranya akan berkurang, begitu juga keasaman tanah. Maka untuk menormalkan kembali bisa kita lakukan atau penaburan dolomit maupun kapur pertanian seperti ini teman-teman. Nah, kita tabur. Setelah selesai kita tabur pupuk dasar seperti kotoran ayam, bisa kita timpa langsung di atasnya seperti ini, mengelilingin lubang tanam tersebut. Nah, ini teman-teman. Jadi waktu yang tepat berbarengan, bisa berbarengan penaburan pupuk dasar seperti kohe ayam sama kapur pertanian seperti dolomit. Nah, seperti ini teman-teman. Manfaatnya ini sangat banyak untuk menormalkan kembali pH tanah. Nah, setelah selesai kita tabur pupuk dasar maupun dolomit ini atau kapur pertanian ini, dimana pupuk dasarnya kohe ayam, alangkah bagusnya lahan ini kita diamkan beberapa minggu. Artinya semakin lama kita diamkan akan semakin bagus. Biasanya saya diamkan kurang lebih 1-2 mingguan. Artinya setelah turun hujan, supaya pupuk dasar kohe ayam ini maupun dolomit yang saya tabur ini menyatu dengan tanah, sehingga nantinya setelah kita lakukan penanaman benih tanaman, akar tanaman akan cepat menyerap pupuk maupun dolomit yang telah kita taburkan, sehingga menghasilkan tanaman yang tumbuh subur. Artinya jika tanaman di awal tanam sudah tumbuh subur, untuk merawatnya sangat gampang. Beda halnya jika tanaman di awal tanam kurang maksimal pertumbuhannya, walaupun sebanyak mungkin kita lakukan pemberian pupuk, untuk perkembangan kedepannya sangat susah. Jadi alangkah bagusnya di dalam penanaman awal kita lakukan penaburan atau pemberian pupuk dasar maupun penaburan kapur pertanian seperti dolomit. Jadi cukup sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.